Gue bilang juga apa, saudara semuanya? Yang ditakutkan semua orang di dunia, yang ditakutkan selama ini kita adalah resesi Amerika Serikat. Ya. Perlambatan ekonomi Amerika. Ya. Resesi sudah terjadi memang dari mulai awal tahun ini, kuartal pertama dan kuartal kedua. Ya, itu laporannya sudah dirilis. Ya. Tapi pasar sekarang lagi menunggu besok hari, Kamis, rilis data kuartal ketiga produk domestik bruto Amerika Serikat yang sudah diprediksi oleh para ekonom. Di kuartal ketiga ini ekonomi Amerika membaik. Memang sudah kelihatan ya, mulai dari bulan Agustus sampai dengan saat ini ya. Angka pertumbuhan ekonomi itu sudah tergambar. Percepatan tenaga kerja ya, angka pertumbuhan tenaga kerja, laju pertumbuhan tenaga kerja, angka pengangguran berkurang, ekspansi dunia usaha, membuat prediksi nanti pada Kamis besok rilis data triwulan ketiga atau kuartal ketiga produk domestik bruto Amerika Serikat itu sekitar 2,4%, naik dari sebelumnya 0,6%. Resesi yang terjadi memang pada awal tahun ya, kuartal pertama dan kedua masih resesi ringan ya, belum seberapa. Jadi market itu tidak crash yang dalam. Tetapi perlu diketahui bahwa walaupun data ini ya, Anda bisa lihat indeks saham Wall Street naik lagi, membuat ini indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia itu enggak jatuh-jatuh dari 7.000 ke bawah ke 3.588, masih bertengger di situ aja karena semua adalah barometernya Amerika Serikat. Amerika Serikat masih jadi jatuh kuartal pertama kedua jatuh. Ini yang dinamakan resesi. Setelah itu kembali lagi. Jadi nanti ini kondisi ekonomi yang membaik ini hanya sementara. Akan menuju. Jadi jangan Anda merasa bahwa nanti ekonomi Amerika sudah membaik ya. Di kuartal ketiga ini, jadi laporan mulai dari bulan Agustus, September, Oktober ini, September ini, kuartal ketiga ini Anda sudah yang keluar rilis di Oktober ini, Anda sudah mengatakan, jadi mulai dari Juli, Agustus, September, ekonominya membaik. Anda sudah mengatakan bahwa nanti ke depannya ekonomi Amerika sudah membaik terus. Jadi prediksi nanti PDB-nya 2,4% yang akan keluar nanti di besok hari jam 9.30 PM waktu jam 7.30 PM waktu Indonesia Barat. Hari Kamis ya, data itu dirilis. 2,4%. Itu hanya naik sementara di kuartal September ini. Ketiga. Nah, Oktober ini, Oktober, November, Desember, itu akan jatuh lagi dalam, menuju ke yang namanya double dip recession. Double dip recession ini mengulangi sejarah lagi. Jadi sejarah ini berulang terus. Seperti sejarah Amerika pernah mengalami double dip recession. Ya, perlu kita ketahui dulu apa itu double dip recession. Double dip recession itu adalah situasi, kondisi ekonomi yang bisa terjadi ya, ketika situasi ekonomi itu dalam dua periode mengalami kontraksi. Jadi dua periode mengalami kontraksi dan dipisahkan di tengah-tengahnya oleh periode ekspansi yang singkat. Jadi seperti kuartal pertama yang sekarang ini tahun 2022, ekonomi Amerika itu kuartal pertama kedua resesi ringan ya, nggak seberapa, ringan saja, makanya Wall Street nggak anjlok tajam. Nah, saya prediksikan Oktober. Nah, pada kuartal ketiganya Juli, Agustus, September, ekonominya membaik, ekspansi dunia usaha, maka ada pertumbuhan tenaga kerja yang tinggi ya, pengangguran berkurang, maka inflasi naik. Banyak sekali orang yang berbelanja, ada banyak karena gaji yang tinggi, maka mereka berbelanja, inflasi naik.
pertumbuhan ekonomi. Tetapi memasuki nanti kuartal keempat, ekonomi akan jatuh lagi dalam. Jadi ini yang dinamakan double dip recession, ini berbentuk huruf W. Ya, grafiknya berbentuk W. Jadi turun kuartal pertama kedua, ekspansi, balik, ya, rebound, jatuh lagi. Sejarah berulang, hal seperti ini sudah terjadi itu pada tahun 1980 di Amerika Serikat. Ya. Double dip recession, resesi dalam dua kali. Itu pada tahun 1980, resesi pertama terjadi itu di kuartal 1 sampai ke kuartal 3 tahun 1990. Dan kemudian resesi kedua itu terjadi itu pada kuartal 3 tahun 1981. Jadi ekonomi membaik setelah terjadi resesi pada kuartal pertama sampai kuartal ketiga tahun 1980, rebound, ekonomi membaik, ekspansi dunia usaha. Terus itu terjadi resesi lagi di yang kedua kali, akhirnya double dip recession. Yang kedua kali itu pada kuartal ketiga tahun 1981 dan berlangsung lama hingga kuartal keempat tahun 1982. Jadi hampir setahun. Resesi yang kedua itu jatuhnya lama, bisa setahun. Jadi bisa berbulan-bulan dan bisa kasusnya bisa sampai bertahun-tahun. Lama yang kedua kali. Nah, itu akan berulang kembali di tahun 2022 ini. Di kuartal pertama kedua, 6 bulan itu resesi ringan. Ekonomi membaik Juli, Agustus, September, ekspansi. Bisa terjadi nanti di November, Oktober, November, atau mungkin di awal tahun nanti. Januari 2023 berlangsung panjang sampai akhir tahun 2023. Sepanjang tahun itu akan terjadi resesi yang panjang, yang berlama-lama di Amerika Serikat. Nah, inilah pengulangan sejarah. Makanya saya katakan bahwa di dunia ini tidak ada hal yang baru. Yang ada adalah pengulangan sejarah. Sejarah diulang-ulang terus. Itu saja. Tahun 80, 81, 82 akan terulang lagi di tahun 2022. Double dip recession terjadi. Jadi kabar baik nanti pada besok jam 7.30 PM ekonomi Amerika membaik. PDB-nya naik triwulan ketiga ini atau kuartal ketiga ini menjadi 2,4%. Itu hanya sementara untuk jatuh lebih dalam lagi. Selama tahun 2023 akan terjadi resesi yang panjang yang terjadi nanti. Nah, dari hal-hal ini, hal buruk ini yang akan terjadi, kabar baik tapi akan terjadi hal buruk kemudian ini, membuat Bank Sentral Amerika, The Fed, dalam kondisi saat ini pusing. Lagi memilih kedua dampak ini. Ya, memilih dampaknya yang ringan. Yang lebih ringan dia pilih. Yaitu resesi pertama, resesi yang diikuti dengan kenaikan tingkat pengangguran. Ya, harus dilakukan, resesi ini akan terjadi, dia melakukan tingkat pengangguran yang bertambah dengan cara itu, atau dia biarkan risiko inflasi ini tinggi terus, yang membuat negara ini mengakar sampai akhirnya menjadi parah, korosif ya. Nah, The Fed, Bank Sentral Amerika pasti memilih langkah yang lebih ringan, yaitu dia akan lebih hawkish lagi, lebih agresif untuk menaikkan suku bunga supaya tingkat pengangguran itu bertambah. Karena kalau suku bunga naik berarti dunia usaha itu berhenti ekspansi, mengurangi ekspansi. Maka pengeluaran rumah tangga, konsumen itu berbelanja akhirnya mengurangi pengeluarannya untuk berbelanja, maka ekonomi mati. Ekonomi berhenti aktivitasnya. Terjadi perlambatan, terjadi stop ekonomi, pasif, berkurang ekonominya. Maka itu yang terjadi untuk menekan inflasi ini. Itu langkah yang dipilih, yang lebih ringan. Nah, hal-hal ini sangat berpengaruh ya. Amerika perlu diketahui adalah barometer ekonomi dunia. Jika terjadi hal seperti ini di
kondisi ekonomi Amerika Serikat, maka akan dampaknya itu ke seluruh dunia, ke negara Eropa, China, bahkan ke Indonesia. Ya, jadi Anda jangan pikir bahwa balik lagi indeks harga saham gabungan ke level 7.000 itu hanya sementara. Setelah Amerika masuk ke resesi yang panjang lagi, maka kita akan mengalami dampak yang luar biasa. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ibu Destri Damayanti kan sudah mengatakan bahwa likuiditas rupiah kita, dolar di dalam negeri ini sudah berkurang. Sudah banyak sekali capital outflow yang keluar dari negeri ini. Ya. Jadi data yang dia rilis ya pada periode tanggal 17 sampai 20 Oktober 2022 kemarin, itu data capital outflow, dana asing yang kabur dari Indonesia, ya, sudah mencapai 3,28 triliun rupiah, ya, hanya dalam 3 hari itu, ya. Data capital outflow, ya, jadi yang bersihnya, di net outflow-nya pada kuartal 3 2022 diperkirakan akan mencapai 2,1 miliar US dollar. Jadi kita setarakan nanti dengan rupiah yang 15.500, maka sudah ada 32,55 triliun rupiah dana asing yang kabur dari surat utang pemerintah Republik Indonesia. Ini pertanda bahwa sudah langka, sudah kering likuiditas dolar di negeri ini. Banyak orang-orang kaya, banyak orang yang menyimpan dolar, yang memborong dolar dan mereka investasi dolar. Sehingga dolar menjadi langka. Dan kecenderungan itu akan melemah terus jika terjadi double dip, resesi yang panjang selama setahun nanti di tahun 2023 yang selalu dikatakan, yang sudah diberikan warning oleh IMF, Bank Dunia, Bapak Presiden Jokowi, Bu Sri Mulyani, dunia gelap itu akan terjadi. Benar-benar terjadi, fakta itu akan terlihat dan sudah tergambar di chartnya. Maka akan jatuh dalam selama setahun. Maka rupiah itu kalau sudah tembus 18.000 ya memang benar itu 20.000 itu kelihatan. Karena panjang ya. Karena apa? Di saat kondisi seperti itu akan terjadi resesi panjang, maka semua terjadi resesi panjang. Maka permintaan ekspor untuk barang-barang primadona Indonesia seperti batu bara, minyak sawit, tambang-tambang itu, nikel, tembaga, segala macam itu akan berkurang. Maka kita juga berkurang pendapatan negara dalam devisa dolarnya. Maka dolar semakin kering di dalam negara Republik Indonesia ini. Ini fakta logika. Tidak bisa dibantah lagi. Ini fakta logika. Mau profesor siapapun, fakta logika. Dan kalau ada profesor yang mengatakan bahwa perusahaan yang bangkrut hanya perusahaan-perusahaan yang sudah memang dari dulunya sudah memang sudah terseok-seok manajemen, bukan itu saja. Perusahaan yang tadinya kita lihat dia kuat akan terjadi bangkrut juga, yaitu perusahaan-perusahaan di sektor teknologi. Anda ingat itu? Karena suku bunga di Republik Indonesia akan tinggi sekali karena Bank Indonesia harus bersaing dengan bank-bank di luar sana yang begitu agresif juga menaikkan suku bunga. Harus bersaing bagaimana supaya jangan ada dana asing falas, valuta asing itu keluar dari negeri ini. Jadi kalau suku bunga naik, otomatis yang tadinya Anda melihat bahwa perusahaan itu sehat akan jadi bangkrut di tahun 2023. Itu logika. Jangan Anda berkata bahwa itu memang karena dia memang sudah tidak sehat. Tidak bisa begitu cara berpikirnya. Anda buktikan nanti omongan saya. Begitu ya. Nah, jadi itulah yang saya bisa katakan kepada Anda semuanya, bahwa data-data ini itu benar-benar seperti yang saya sudah bicarakan tahun lalu 2021. Bahwa akan memang terjadi kehancuran pasar keuangan dunia, itu sudah pasti terjadi. Kebangkrutan ekonomi dunia itu sudah pasti terjadi karena Amerika akan mengalami resesi panjang. Dan itu akan menuju ke Great Depression. Sejarah berulang kembali. The history repeat itself. Luar biasa. Nah, ini baru kita bicara tentang faktor-faktor di ekonomi, makroekonomi yang kita bicara mengenai tahun 80 yang double dip
depression akan terjadi nanti di 2022, ekonomi turun, rebound, dan akan jatuh lebih dalam lagi. Itu seperti kita trading di futures, begitu seperti itu. Semua itu kita sudah bisa melihatnya. Anda profesor, Anda hanya bisa melihat sekarang saat ini, tetapi kita dari 2 tahun lalu kita sudah lihat akan kemana tuh pergerakan ekonomi itu, pasar itu akan kemana. Maka ini akan jatuh dalam di tahun 2023-nya. Ya. Oktober ini Bank Sentral Amerika tanggal 2 November ini. Karena dari data PDB, ya, produk domestik bruto yang tinggi ini 2,4% di kuartal ketiga ini atau triwulan ketiga ini, maka otomatis membuat tanggal 2 November nanti Federal Open Market Community, the Fed itu, Bank Sentral Amerika akan sangat agresif. Jadi sudah pasti suku bunga Amerika akan dipatok yang sekarang ini 3,25, Federal Fund Rate 3,25%. Itu akan menjadi fix minimal ya 4% di bulan 2 November 2022. Bahkan bisa lebih. Kita tidak pernah tahu. Nah, sekarang ini market lagi naik, euforia biasa. Itu adalah permainan bandar, bikin sentimen di pasar. Anda harus tahu bahwa semua bullish yang terjadi sekarang, ya saya kasih bocoran itu. Jangan Anda senang dulu, Bitcoin naik, Dow Jones, Nasdaq naik, ISG naik, semua naik. Ya itu mah seperti mata uang Eropa naik. Mata uang pound sterling rebound naik kencang ya karena baru terpilih orang kaya muda yang menjadi Perdana Menteri yang keturunan India, Rishi Sunak. Masih baru ya. Ya biasanya euforia, tetapi itu tunggu waktunya dibanting bandar. Saya kan sudah bilang, bearish itu seperti menggambarkan beruang. Beruang itu kalau mau membanting itu diangkat dulu, baru dibanting habis. Jadi kalau Anda yang belum pengalaman, ya biasa, itulah makan korban banyak bandar. Hal-hal seperti ini semu. Ini sebenarnya trik supaya Anda yang newbie, yang keras kepala itu, yang sok pintar itu bangkrut di saat ini. Coba Anda beli, berani Anda beli Bitcoin lagi, Anda beli ISG lagi, saham-saham di ISG, Anda beli lagi saham-saham di Nasdaq. Siap-siap Anda gulung tikar. Memang Anda yang newbie, yang keras kepala itu harus bangkrut. Itu maunya bandar seperti itu. Anda kemakan perangkapnya. Begitu. Anda borong lagi rupiah tuh, dolar rupiah. Anda jual itu. Silakan. Nyesel Anda seumur hidup. Karena tahun depan bisa 20.000. Begitu, ya. Belajarlah dari orang yang sudah mengalami masa-masa itu, sudah melihat keadaan itu, sudah melihat permainan itu. Cuma di konten ini aja yang bicara apa adanya tentang permainan trik-trik itu. Konten lain hanya menyenangi Anda. Anda suka naik, ya kita bikin konten tentang pasar ekonomi naik. Selesai, Anda nonton banyak, dia senang gitu aja. Tetapi saya tetap bicara apa adanya, bahwa kondisi buruk itu akan terjadi, mau tidak mau akan terjadi. Memang ini sudah prediksi, dan ekonomi dunia juga mengatakan hal yang sama. Oke? Jadi inilah kebenaran. Kebenaran itu harus menyakitkan, tetapi harus Anda tahu supaya Anda bisa selamat gitu loh. Tujuan saya itu. Tapi kalau Anda tidak percaya, urusan Anda. Emang gue pikirin ya. Yang penting gue sudah berbagi yang terbaik buat Anda. Tujuan saya menyelamatkan Anda. Emang gue pikirin mau rugi, mau apa, urusan Anda kalau Anda tidak mendengar ini. Anda mau untung juga, emang Anda ada bagi saya? Kan tidak ada kan. Saya bicara terserah Anda. Anda tidak percaya, tidak usah nonton konten ini. Kan selesai. Nonton aja konten-konten yang sesuai dengan kehendak hati, dengan kesukaan Anda. Yang harga saham naik, beli. Bitcoin naik, silakan saja kan. Kalau konten ini adalah orang-orang yang memang sepaham, sependapat dengan saya. Selesai, di dunia kan seperti itu, bebas. Kenapa Anda harus tidak suka tapi nonton? Kan lucu Anda sebenarnya. Tidak suka tapi nonton gitu loh. Ya, Anda buang waktu, mending Anda nonton konten aja yang sesuai dengan kehendak Anda. Jadi Anda beli sana, nanti kalau terjadi sesuatu, terjadi resesi panjang, ya salahin aja mereka. Oke. Solusi buat Anda di sini. Solusi. Saya selalu mengatakan bahwa solusi. Karena ini saya selalu memberikan warning supaya Anda waspada, hati-hati. Ya, kalau tidak terjadi misalnya yang saya katakan ini,
Ya paling nggak Anda itu sudah melangkah yang terbaik, bahwa kita hidup itu ada gas, ada rem. Anda harus hati-hati di sini. Ya. Karena zaman kita dulu, pengalaman saya, itu tidak ada yang memberitahu hal-hal seperti gini. Selalu baik-baik saja terus selamanya. Makanya tahun 2008 kita kena korban. Tidak ada konten YouTube, tidak ada media sosial yang memberitahukan hal ini. Kalau kita mendengar dari ekonom dari apalagi dari analis sekuritas, selalu baik-baik terus, Anda harus beli saham. Walaupun sudah 1 juta ada jurang, begitu. Itu fakta, tanya aja. Memang begitu caranya. Nah, kalau saya mengatakan harus ada berimbang. Jadi Anda juga harus tahu bahwa kondisi yang terburuk itu akan terjadi. Bapak Presiden Joko Widodo dan Ibu Sri Mulyani aja sudah mengatakan itu, kondisi yang terburuk akan terjadi. Tetapi kalau analis ekonom selalu mengatakan bahwa tahun depan, ini berbadan terbalik dengan apa yang diucapkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan Ibu Sri Mulyani. Analis coba ekonom Anda kalau lihat ulasannya, tahun depan ekonomi kita akan membaik. Ngomongnya begitu. Padahal di dunia mengatakan bahwa akan terjadi ekonomi gelap, dan data fakta itu sudah menunjukkan itu. Tapi mereka bilang akan membaik. Selalu harapannya membaik terus. Ya sekarang tinggal Anda pintar-pintar Anda saja gitu. Pilihan di tangan Anda. Oke? Nah, solusi buat Anda di sini adalah Anda harus, saya katakan berkali-kali bahwa itu yang paling benar adalah trading futures yang paling benar. Karena trading futures itu, kalau kondisi baik, prediksi Anda benar, ekonomi akan berbalik, ya Anda melakukan posisi buy, beli, tolong. Kalau kondisi ekonomi, trennya menurun, Anda jual posisi. Anda fleksibel, bisa 2 arah. Tetapi kalau Anda trading di saham, Anda beli reksadana juga, atau itu hanya 1 arah. Itu loh yang saya mau kasih tahu ke Anda. Ada peluangnya, Anda lebih fleksibel, Anda lebih bisa bergerak. Anda tidak bengong aja lihat harga jatuh begitu, Anda rugi, Anda cut loss. Tidak bisa seperti itu. Kalau misalnya di futures book Anda tetap ngotot seperti trading saham, Anda beli saja. Tetapi kalau market itu berbalik, Anda bisa berbalik ke arah untuk meminimasi risiko Anda. Anda bisa dapat untung lagi dari bawah. Itulah namanya trading futures, the best trading. Kalau Anda mau trading, itu yang saya kasih tahu peluang kepada Anda. Kalau Anda itu tidak mengerti, tidak usah banyak cincong ya, karena Anda tidak mengerti. Teknisnya itu Anda tidak mengerti gitu loh. Nah, kalau Anda ingin tahu lebih detail, ya Anda email saya akan suruh Anda email saya jelasin kepada Anda sedetil-detilnya, karena otomatis saya lebih pengalaman dari Anda. Saya dari tahun 98 sudah mengenal dunia futures ini. Sebelum Bapepti berdiri, kita udah tahu itu futures. Kita lebih dulu dari Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi atau OJK gitu loh. Ya, Anda email saya sudah sertakan email saya di kolom deskripsi di bawah ini. Nah, bagi Anda yang sudah trading di futures, tapi di broker-broker yang saya katakan itu kagak jelas, berarti yang pasti dia tidak izin Bapepti, tidak terdaftar di pemerintah Republik Indonesia, berlisensi dengan aturan SOP dari Bapepti. Itu namanya kagak jelas. Rincinya itu semuanya nanti saya jelaskan kepada Anda. Maka Anda harus cepat-cepat pindah ke broker link Bapepti ini. Yang pasti Anda sudah benar jalurnya gitu loh. Kalau terjadi masalah, Anda di dalam koridor yang benar, Anda akan diayomi, dibantu oleh pemerintah. Kan pemerintah sudah tegaskan tahun lalu mengatakan kalau Anda di luar Bapepti, kita tidak bertanggung jawab. Oke, sukses untuk Anda. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan tekan loncengnya untuk notifikasinya. Sebarkan kepada semua orang. Terima kasih.